Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah saya, yaitu dampak gadget bagi anak usia dini. Dampak tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya yaitu mampu merangsang kemampuan anak untuk berpikir kreatif. Semakin berkembangnya teknologi, terdapat beberapa aplikasi yang dapat melatih keseimbangan antara otak kiri dan kanan anak, sehingga semakin terasa dengan baik. Penggunaan gadget yang tepat bisa membantu anak berkarya sebagai orang konten kreator. Teknologi kian maju memperkenalkan anak pada cita-cita untuk menjadi seorang YouTuber atau vlogger. Mama tidak perlu langsung menunjukkan reaksi penolakan serta menganggap keinginannya buruk, namun ada baiknya diarahkan agar bisa memberikan sebuah pengalaman yang positif. Yang kedua, melatih cara berpikir anak menjadi lebih kritis. Perkembangan teknologi dari hari ke hari dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan kognitifnya, bahkan bisa lebih signifikan. Perlu Mama ketahui, kemampuan kognitif ini dapat membantu dirinya meningkatkan keterampilan cara berpikirnya di masa mendatang, termasuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, membantu anak dalam merangsang kemampuan motorik. Orang tua seringkali merasa khawatir bahwa anak-anak yang keseringan bermain gadget akan memberikan dampak buruk. Semua ini memang bisa terjadi bila orang tua dan anak pun tidak bisa mengontrol penggunaan gadget secara tepat. Maka dari itu, untuk meminimalisir segala dampak buruk, memang sebaiknya dibatasi penggunaannya. Namun, berikan waktu tersendiri untuk anak mengaksesnya seperti saat akhir pekan agar ia pun bisa belajar mengenai sisi positif dari gadget. Secara tidak langsung, kemampuan motorik anak di masa akan meningkat. Yang keempat, akan menjadi lebih pintar dalam memilih berbagai informasi. Penggunaan gadget pada anak-anak yang sudah masuk sekolah akan memudahkan dirinya untuk mendapatkan informasi lebih banyak, apalagi si anak pun perlu memahami perkembangan lingkungan sekitar untuk memperkaya pengetahuan serta informasinya. Namun, orang tua sebagai juga perlu mengawasi mengenai apa saja yang telah diakses oleh anak-anak ketika sedang mencari berbagai informasi menggunakan gadget. Meskipun dapat memberikan sisi positif untuk pengetahuannya, sebaiknya tetap diawasi agar anak tetap mengakses semua konten yang sesuai dengan usianya. Pantau terus dan usahakan jangan sampai penggunaan gadget pada si anak terlalu berlebihan. Yang kelima, memberikan kemudahan untuk bisa berkomunikasi secara lebih intens. Meskipun ada banyak teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari, namun orang tua perlu bersikap bijak untuk memilih berbagai perangkat yang bisa digunakan oleh anak-anak. Selain orang tua, tidak boleh terlalu gaptek alias gagap teknologi. Sebisa mungkin juga perlu memberikan sebuah perangkat teknologi terbaik dan tentunya tepat guna. Dengan adanya teknologi yang bisa membantu posisi serta perkembangan anak kapan saja, tidak bisa dipungkiri bahwa akan membantu banyak orang. Adapun dampak negatif gadget adalah yang satu, meningkatkan risiko obesitas. Memperkirakan bahwa rata-rata anak bisa menghabiskan lebih dari 7 jam untuk menggunakan gadget, termasuk untuk menonton, menjelajahi internet, dan bermain video game serta harinya. Kondisi ini tentu membuat anak-anak lebih banyak duduk daripada aktif bergerak, terlibat dalam permainan fisik. Ketika duduk dan menatap layar, anak-anak juga cenderung makan secara tidak sadar atau ngemil sembarangan.
Yang kedua, kesulitan tidur. Anak-anak yang cenderung bermain dengan gadget bisa kehilangan waktu istirahat yang dibutuhkan. Di sisi lain, bermain gadget juga seringkali menjadi semacam pengantar tidur mereka. Padahal kebiasaan ini tentu tidak baik bila dilakukan terus-menerus. Anak bisa mengalami kecemasan yang kemudian menurunkan kualitas tidur, sulit tidur hingga susah tidur. Yang ketiga, penurunan fungsi otak. Selama masa balita, otak anak mengalami perkembangan yang pesat, namun dilantasi dari pentingnya gadget telah terbukti bahwa menurunkan fungsi otak anak dan menghambat perkembangan otak. Ketergantungan anak pada gadget dapat menyebabkan keterlambatan kognitif, gangguan belajar, perilaku impulsif, hingga penurunan kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Anak juga dapat berpotensi mengalami bila terlalu bergantung pada gadget. Disinilah peran penting untuk menemani anak berbicara, membaca, dan bernyanyi secara langsung. Jangan biarkan anak terus bergantung pada gadget. Yang keempat, ketegangan pada mata. Gadget juga menjadi salah satu penyebab utama gangguan mata pada anak. Terlalu sering menggunakan gadget dapat menyebabkan mata sering hingga mengalami infeksi. Hal ini juga dapat mengurangi kualitas kemampuan mata dalam melihat. Yang kelima, mengurangi kualitas hubungan sosial. Ketika anak terlalu kecanduan dengan gadget, anak bisa mengalami penurunan kualitas hubungan baik dengan orang tua, teman, maupun saudara. Padahal di usia yang masih dini, anak juga perlu berinteraksi dengan teman-teman seusianya daripada bermain dengan gadget. Nah, sekarang sudah lebih paham kan dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget. Bagaimana teknologi memang bagai pisau bermata dua. Selain bisa memudahkan kegiatan sehari-hari, kecanggihannya juga bisa membawa berbagai masalah bila tidak digunakan dengan bijak. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari karya ilmiah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.